dan solehah kelas 5. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali ya untuk belajar tematik tema 4, subtema 2, muatan pembelajaran PPKN, IPS, dan SPDP. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Mari kita simak sama-sama. PPKN. Kita akan belajar tanggung jawab di lingkungan masyarakat dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tetapi perlu kita ketahui lagi ya bahwa tanggung jawab sendiri itu adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Karena kebutuhannya terhadap orang lain, maka perlu adanya komunikasi. Jalinan komunikasi inilah yang akan membantu berlangsungnya kehidupan dalam bermasyarakat. Beberapa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Pertama, saling menghormati sesama warga. Kedua, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Ketiga, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan. Keempat, meningkatkan rasa solidaritas sesama warga masyarakat. Dan kelima, berperan aktif dalam bermusyawarah atau pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika mufakat dalam musyawarah itu tidak tercapai, maka dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara atau voting. Selain kita memiliki peran dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat, kita pun perlu memiliki peran dan tanggung jawab dalam lingkungan sekolah. Sebagai warga sekolah, tentu kita menginginkan agar lingkungan sekolah dalam keadaan yang aman dan nyaman. Berikut ini beberapa contoh tanggung jawab siswa ketika di sekolah. Yang pertama, belajar dengan rajin dan tekun. Yang kedua, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Ketiga, melaksanakan tata tertib sekolah. Keempat, menjaga kebersihan dan lingkungan sekolah. Kelima, pemilihan ketua kelas. Itulah beberapa contoh tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekolah. Properti tari, tata rias, dan busana pada tari. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang properti tari. Properti tari sendiri adalah salah satu pelengkap dalam seni tari. Penggunaan properti juga disesuaikan dengan tema yang dibawakan. Fungsinya adalah membuat tarian lebih menarik dan juga membantu memperjelas makna dalam tari yang sedang dibawakan. Selain properti, dalam pementasan tari diperlukan pula tata rias dan busana. Fungsi tata rias sendiri adalah untuk memperindah penampilan dan memperjelas tema yang disampaikan dalam tarian yang sedang ditampilkan. Sedangkan busana juga disesuaikan dengan tema tarian tersebut. Biasanya busana yang dikenakan berwarna-warni, bahkan terlihat mencolok. Properti dalam sebuah tari memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian. Contohnya adalah tari kapur sirih. Bisa dilihat seperti pada gambar. Tarian ini berasal dari daerah Jambi dan merupakan tari persembahan. Tarian adat Jambi ini banyak persamaannya dengan tarian Melayu. Sedangkan properti yang digunakan adalah cerano yang berisikan lembaran daun sirih, payung, dan keris. Untuk busananya adalah baju kurung atau baju adat Jambi. Sedangkan iringan musiknya adalah langgan Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordion, rebana, gong, dan gendang. Pembangunan sosial budaya melalui bidang pendidikan. Upaya pembangunan sosial budaya dapat dilakukan melalui bidang pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Melalui bidang pendidikan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Beberapa aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial diantaranya
mengikuti wajib belajar 9 tahun, mengikuti pelatihan keterampilan, berperan dalam organisasi masyarakat untuk mencerdaskan bangsa, dan sebagainya. Pendidikan formal. Pendidikan formal adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sementara pendidikan non formal melengkapi pendidikan formal dengan keterampilan seperti terampil bermain alat musik, desain gambar, membuat kue, menjahit pakaian, memperbaiki kendaraan, dan berbahasa asing. Sedangkan untuk pendidikan informal lebih diutamakan pada pendidikan dalam keluarga. Tujuannya agar dapat memperbaiki perilaku dan memaksimalkan tumbuh kembang seorang anak dan anggota keluarga lainnya. Tugas tematik: mengerjakan latihan soal pada halaman 81, 98, dan 111 di buku paket tema 4. Demikian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa dipahami ya dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ya tugas-tugas yang ada di video pembelajaran